Ya mudah-mudahan yang berdoa semoga bisa berjalan dengan lancar. Baiklah, hari ini tanggal 28 Agustus Jadi hari ini kita akan belajar sebelumnya rukun iman yang keenam apa? Beriman kepada ya. Hari ini kita akan belajar tentang qada dan qadar Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tujuannya untuk belajar hari ini adalah Ibu harapkan kalian bisa menjelaskan hikmah beriman kepada qada dan qadar Allah Subhanahu wa Ta'ala dan bisa membedakan makna qada dan qadar dan juga bisa menerapkan qada dan qadar dalam kehidupan sehari-hari. Jadi di sini Ibu akan bagi materinya satu-satu. Baiklah, sebelum itu kita tepuk semangat. Belum. Jadi tepuk semangatnya begini. Tepuk semangat. Semangat. Yeay. Kita ulang ya. 1, 2, 3. Tepuk semangat. Pengertian qada dan qadar. Ada yang tahu qada dan qadar? Belum. Jadi qada dan qadar ini adalah ketentuan Allah yang berkaitan dengan makhluk yang telah diciptakan sejak zaman azali atau zaman masih dalam kandungan. Yaitu qada ini adalah ketentuan yang belum kita ketahui. Misalnya jodoh, umur, itu adalah qada. Qada itu adalah yang belum kita ketahui. Misalnya kita belum tahu kita kapan meninggalnya. Kita belum tahu bagaimana di akhirat. Kita belum tahu di dalam kuburnya bagaimana. Jadi itu adalah belum yang kita ketahui. Sedangkan qadar adalah yang sudah kita ketahui. Baik itu hal yang menyenangkan, hal yang menyedihkan. Misalnya minggu lalu saya dapat prestasi misalnya gitu. Minggu lalu saya dibelikan baju baru. Kan itu hal yang menyenangkan, itu hal yang sudah kita alami, itu adalah qadar. Ya, dan qada dan qadar disebut adalah takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala dan merupakan rahasia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab tidak seorang pun yang dapat mengetahuinya. Kita tidak tahu bagaimana nasib kita ke depannya nanti yang akan datang kecuali setelah terjadi. Ya, qada juga bisa termasuk bagaimana masa depan kita nanti, penghasilan kita belum tahu kan, kita belum mengalaminya. Dan semuanya adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua ada perbedaan antara qada dan qadar. Jadi perbedaan qada dan qadar ini adalah, kalau qada ini adalah bersifat rahasia, tidak ada yang mengetahui kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contohnya nasib manusia yang akan datang. Ya, misalnya seperti pelajar adalah masa depan, bagaimana nanti sekolahnya. Nanti habis ini SMP tidak tahu lanjut di mana, kan belum kita alami. Itu adalah termasuk dengan qadar. Lalu sedangkan qadar adalah ketetapan Allah terhadap makhluk yang sudah terjadi sehingga manusia sudah mengetahuinya, seperti waktu yang berlalu, baik menyenangkan atau menyedihkan. Semua yang terjadi adalah atas hak kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi qadar ini misalnya tidak menyedihkan, misalnya
terjadi kayak kecelakaan, kan menyedihkan, sakit, itu adalah sudah kayak itu kan kehendak Allah. Kita jatuh dari sepeda bisa, itu adalah termasuk dengan kadar. Di sini ada di bawah ada contoh kadar dan kadar bagi manusia banyak sekali. Di sini diantaranya buka lembar kedua. Di situ ada kalau kadar adalah seperti contohnya belum meninggal. Kita belum tahu kapan kita meninggal. Besok atau lusa atau besoknya lagi. Terus belum tahu di alam kubur, kita belum tahu, kita belum mati. Terus belum mengalami alam akhirat, itu kan kita belum tahu. Selanjutnya ada kadar. Kadar di sini adalah masuk ke dalam, kadar dan kadar itu adalah takdir. Tapi kalau kadar itu adalah yang belum kita ketahui, sedangkan kadar itu adalah yang belum kita ketahui. Kalau kadar adalah yang sudah kita ketahui. Dan di sini kadar itu dibagi menjadi dua, yaitu ada takdir. Di situ ada takdir mu'alaq dan takdir mubram. Istilah kadar dan kadar dalam kehidupan manusia lazim disebut takdir. Dan di sini kadar ini dibagi menjadi dua, yaitu adalah takdir mu'alaq dan takdir mubram. Dan takdir mu'alaq takdir mubram pengertiannya adalah takdir mu'alaq adalah takdir yang dapat diubah adalah oleh usaha manusia. Misalnya orang bodoh menjadi pintar, yaitu dengan giat belajar. Terus orang yang miskin menjadi orang miskin menjadi kaya karena giat bekerja. Terus apa lagi? Orang sakit menjadi sembuh karena apa? Minum obat. Iya betul, minum obat. Itu adalah takdir yang bisa diubah. Itu adalah takdir mu'alaq. Misalnya dia menjadi hitam bisa menjadi putih, itu dengan bisa pakai hand body, bisa pakai ditutup bajunya panjang gitu. Misalnya kulit, misalnya mukanya jerawatan, bisa kita ubah menjadi cantik itu dengan perawatan, dengan apalagi masker kan bisa kayak gitu. Adalah takdir yang bisa diubah. Selanjutnya adalah takdir mubram, adalah takdir yang tidak bisa diubah. Misalnya adalah jenis kelamin manusia. Kita lahir dari rahim ibu loh, kita sudah misalnya ditentukan oleh Allah, kamu laki-laki, tidak boleh diubah. Kalau diubah adalah haram, tidak boleh. Jadi jangan diubah jenis kelamin itu. Terus adalah kematian manusia. Itu adalah kita tidak bisa mengelak. Misalnya Allah mencabut, ya Allah jangan cabut, nggak boleh. Kita tidak bisa memintakan, itu tidak bisa diubah takdirnya. Ya mati. Terus jodoh itu sudah ditentukan oleh Allah gitu. Terus dan lain-lain. Jadi takdir mubram ini tidak bisa kita ubah. Kematian, jodoh, terus jenis kelamin dan lain-lain. Terus yang selanjutnya apa? Mau bertanya? Enggak. Terus yang selanjutnya adalah manfaatnya. Manfaat kadar dan kadar ini adalah beriman pada kadar dan kadar ini adalah bisa mendorong semangat berusaha, bisa mendorong manusia ikhlas dan tidak atas ketetapan Allah, dan juga bisa mendorong manusia senantiasa bersyukur dan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah, sampai di sini bisa dipahami? Bisa? Sudah, sebelum kita tetap semangat. Potongan kertas. Jadi di sini ibu mau bagi kalian satu persatu kertas ini. Nanti kalian kelompokkan. Misalnya
udah, tutup dulu nanti diulang. Jadi gini, ulangi lagi dengarkan. Jadi kan tadi ibu sudah bagi potongan potongan kertas. Jadi di sini ada kada dan kada. Kalian tugasnya itu adalah apa kalimatnya? Terus kalian cocokkan itu masuk kada atau kada. Terus kalau sudah dapat, misalnya itu masuk ke kada, tempel di sini. Terus yang masuk ke kada, tempel di sini gitu. Tapi nempelnya harus rapi, jangan kayak kemarin gitu. Misalnya seri duluan, nanti rabu di belakangnya gitu, kayak kayak berantai gitu. Misalnya jangan rebutan tapi satu persatu. Sudah paham sampai di sini? Ya, kita mulai. Sebelum itu cari dulu jawabannya sudah. Sudah. Kalau sudah, maju ke depan. Kalau sudah, maju ke depan. Dari tadi Iqbal duluan, loh. Iqbal apa lagi kamu? Aku di web, tapi Prabu. Ya. Iya, disobek supaya nempel. Udah. Taruh sini. Ya nanti. Nanti tak kasih. Jangan tak kasih. Dia masuk ada, dia masuk ada. Iya, pas muat gak Nawa? Ya. Di sini siapa yang membacakan kada? Iqbal mau membacakan kada? Siapa yang membacakan untuk kada? Kamu membacakan kamu. Nah, yaudah Fitri bacakan yang kada, maju ke depan bacakan. Gak apa-apa. Aja. Kada. Ya. Kada. Ya. Tangan untuk Fitri. Ya, betul sekali. Kada itu contohnya belum meninggal, belum mengalami alam akhirat, bersifat sangat rahasia dan belum di alam kubur. Selanjutnya siapa yang mau membacakan tentang kada? Edi, yaudah, Kak Sera. Ya udah Sera yang Menjadi sembuh dengan bersabar. ya. Orang bodoh jadi pintar apabila dia belajar. Hidup hidupnya diberikan hidup ketetapan sejak zaman ajali dalam kandungan jenis kelamin. Miskin akan jadi kaya apabila rajin berusaha. Ketetapan Allah yang sedang terjadi. Ya, duduk tepuk tangan untuk Sela. Baiklah, karena semuanya sudah bisa memahami dan semuanya benar, Ibu kasih hadiah ini jajannya satu-satu. Hebat, tadi gue Kak. Nah, ini 2. Itu untuk bagi itu berapa? 5. Bagi. Aku udah 3. Bagi 4. Wah, aku udah 2.
dulu, Coba Iqbal duduk. Baiklah, di sini Ibu akan menyimpulkan pelajaran kita pada hari ini. Pada hari ini itu tentang kada dan kadar. Kada itu adalah ketetapan yang belum kita ketahui, sedangkan kadar adalah ketetapan yang sudah kita ketahui, baik menyenangkan maupun menyenangkan.